Sonora FM, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM, News, Traffic, and Music. Halo, selamat sore sahabat Sonora. Senang banget nih, sore hari ini edisi 28 Maret 2022. Saya nih ngobrol-ngobrol sama musisi yang baru aja 4 Maret 2022 kemarin ngerilis sebuah single. Dan single ini sih ngebawa nostalgia kalau saya bilang ya, dengan tonton 90s, ngebawa ke era-era ME gitu-gitu, bening gitu-gitu lah. So please welcome. Nggak pakai lama, ada Rahara di sini. Hai guys. Halo, halo Sonora FM, halo Kak Bayu. Sehat semua ini ya? Sehat. Sehat ya? Semuanya. Mas First Bayu thing gimana, first. sehat? Alhamdulillah sehat juga. First thing first, mau ngasih ucapan selamat dulu dong. Akhirnya 4 Maret 2022, single kedua dari Rahara rilis. Ini gimana rasanya setelah rilis? Apakah lega abis ngeluarin single atau gimana? Lega pastinya Mas, seneng banget. Sebenarnya lebih penasaran dan nervous yang pertama sih sebenarnya. Oke. Karena yang pertama tuh waktu itu yang Lengkara sekitar bulan Januari akhir itu kayak lebih kenalan kan waktu itu. Iya benar. Nah yang kedua nih ya sama sih sebenarnya, tapi makin excited dan nanti mungkin kita akan banyak cerita juga kalau sebenarnya Rahara mempersiapkannya udah lebih dari 2 single gitu. Kita udah mempersiapkan album juga, jadi nanti mungkin akan kita elaborate lebih lanjut lagi soal rilisan-rilisannya. Oke, menarik. Kenapa aku pengen ngebuka dari interview ini dengan biasa sih interpretasikan musik yang udah dirilis nih, single yang udah dirilis Bila Mana gitu kan. Yang aku dapat dari single ini adalah nostalgia, terus kayak semacam ada harapan, sweet juga lagunya, good vibes, kayak dancing, ramah buat dancing gitu kan, buat ngedance segala macam. Itu memang energi yang mau disampaikan dari single ini, dari single Bila Mana. Kevin dong. Oke, jadi memang kebetulan kenapa kita nulis Bila Mana kayak gitu tuh sebenarnya sejarahnya karena kita semua tuh tumbuh di era itu, Kak Bayu. Jadi memang gue sendiri, Agi dan Kemal dan Agi tuh kurang lebih mungkin umurnya nggak terlalu jauh gitu. Kita semua mungkin tumbuh di era 90-an akhir dan 2000-an awal tuh. Di era itu gue pribadi tuh gue lagi suka banget denger Shallow Seven, lagi dengerin Bass Jam juga. Gue mungkin agak masih terlalu kecil. Terus kalau mungkin gue udah gedean dikit tuh gue dengerinnya tuh Niji gitu. Nah di era-era itu tuh kebetulan kita semua tuh ternyata suka sama musik itu gitu kan. Nah begitu pas kita tulis Bila Mana pas workshop, kita tuh ngerasain kayak ini rasanya musiknya kayak era-era itu ya. Terus ya udah kita bikin yang segala macam. Nah begitu udah mulai ke arah bikin video klip, kita juga kita maksimalin idenya dengan eksekusi video klipnya dengan rasa-rasa 90-an dan 2000-an awal gitu, gitu. Oke, tadi sempat cerita katanya kan udah ada beberapa single ya yang udah dirilis baru 2 nih dan udah mempersiapkan album gitu. Nah, yang menarik kalau kita ngomongin soal musisi ya, seorang musisi gitu, band apalagi biasanya tuh ada yang tipe kalau mau bikin lagu tuh kayak tiba-tiba keluar gitu kan, atau yang karena teman-teman ini udah nyiapin beberapa lagu gitu kan yang akhirnya yang udah dirilis 2. Itu apakah pada saat proses pembuatan itu ada target kejar-kejaran atau ya udah ngalir aja terus akhirnya udah ngumpul ke sekian lagu ini gitu? Gimana tuh? Silakan siapa mau jawab. Iya, mungkin cerita dikit Mas. Waktu itu kan kita sebenarnya secara nggak langsung nih Rahara tuh activity dan produktifnya pandemi. Jadi waktu awal pandemi itu kami ngumpul, walaupun kami udah lama kenal satu sama lain, tapi akhirnya setelah pandemi itu kita pas pandemi mulai kita berusaha mencoba sesuatu, bikin project, bikin band gitu ya. Dan kita tuh nabung pelan-pelan Mas Bayu. Jadi kayak seminggu sekali ketemuan, bahkan kalau bisa seminggu 2 kali. Dan kalau aku pribadi tuh nganggepnya kalau setiap kita ketemuan tuh kayak mancing aja gitu, kayak mancing ke laut. Kadang hari ini dapat ikan gede, kadang minggu depan nggak dapat ikan gitu. Tapi kadang-kadang dapat ikan gede banget gitu ya. Ya gitu, jadi kayak jadi Rahara yang teman-teman dengar hari ini tuh adalah sebenarnya buah produktivitas, rutinitas dan konsistensi ya gitu. Jadi akibat ngumpul seminggu sekali dan akhirnya tabungan lah gitu Mas gitu. Jadi sebenarnya ya gitu sih Mas. Jadi malah kayak semacam buah investasi bertemu kali ya, investasi pertemanan gitu. Tapi seru ya, maksudnya temenan udah lama akhirnya
bikin satu band gitu. Nah, sebenarnya kalau kita let's go back a bit gitu, misalnya pada saat apa sih waktu itu sampai akhirnya memutuskan untuk main band bareng? Coba Kemal mungkin. Mas Eh, Kemal mungkin. Sebenarnya lebih ke ini sih, lebih kayak kita tuh dengan punya kita kan main bareng ini udah lama gitu dan kita sering banget ketemu, sering main di luar musik memang kita misalkan kayak lagi nggak ada kerjaan, mana lu sini dong main dong. Nah kayak dari kayak gitu dan kita punya interest yang sama yaitu di musik gitu. Oke. Terus ngobrol-ngobrol musiknya sama segala macamnya sama gitu. Kenapa nggak kita bikin band aja gitu kan, jatuhnya juga lebih enak gitu, chemistry-nya lebih ada, lebih kenal, lebih tahu gitu karakter masing-masing dibanding dengan yang kayak misalkan eh, kita bikin band atau bikin project kita dari nggak kenal gitu. Sebenarnya dari situ sih jadinya begitu kita bikin band ini memang jatuhnya jadi lebih luas aja sih gitu sejauh ini gitu sih. Oke. Waktu itu yang nyeletuk siapa yang bilang, wah ini kayaknya dibikin band seru nih gitu? Siapa tuh waktu itu? Aldo mungkin cerita? Sebenarnya jadi kalau gue sama Aldo tuh sepupuan Mas Bayu. Oh Jadi dari kecil gitu. bareng dan kita kerja di musik bareng, suka produce dan suka bikin musik. Dan waktu itu sebenarnya kalau nyeletuk gue sama Kemal waktu itu kayak Kemal tuh awal-awal pandemi ngumpul lah kayak ngeband lagi lu apa lagi, jadi kayak sebenarnya nyeletukan dan bareng, dan gue sama Kevin pun pernah punya band bareng udah lama sih. Oke. Jadi kayak sebenarnya ini kayak berempat tuh buah pertemanan musik yang akhirnya terlahir dari celetukan ngeband lagi yuk itu kita gitu. Berarti bisa dibilang kayak kalian tuh gosok-gosok berhadiah juga ya. Kebetulan nongkrong, kebetulan suka musik, terus akhirnya ada nyeletuk satu, terus diseriusin gitu kurang lebih ya? Betul. Oke, asik nih ngomongin soal Bila Mana. Ini single yang kalau gue bilang sih, ini secara penulisan lirik tuh unik gitu. Ada bahasa-bahasa baku yang ditulis di situ kan, kayak Bila Mana itu kayak bahasa yang baku yang udah lama mungkin gak banyak orang denger, terus dibawa ke lirik ini gitu kan. Terus ada juga sedatif gitu, terus ada teruntai gitu-gitu, bijaksana, yang kata-kata yang baku banget gitu, dan gak semua orang apa ya, kalau dalam bahasa tongkrongan tuh kayak nggak terlalu relate gitu kan, kayak kalau ngomong pakai bahasa itu tuh kayak diceng-cengin atau apa segala macam gitu. Nah, gimana kalian bisa ngebawa satu lirik dengan bahasa-bahasa baku ini tapi dibawain dengan secara luas di dalam musik? Itu prosesnya gimana penulisan lirik waktu itu? Mungkin Mas Kevin akan ngejelasin lebih banyak, tapi kalau ya mungkin berawal dari Bila Mana ya Mas Bayu. Bila Mana pun tuh juga ada kata-kata yang mungkin anak sekarang jarang pakai gitu ya. Dan tapi itu first line yang Aldo waktu itu, mungkin Aldo, halo Aldo, denger nggak, Dok? Dengar. Nah, Aldo itu yang benar-benar keluar pertama kali tuh, Bila Mana Kita Akan Berjumpa gitu. Itu gimana tuh, Dok? Gimana, Dok? Itu, Dok. Ya itu kayak Mas Agi barusan bilang kan, emang Bila Mana itu kan maksudnya jarang ya, karena itu emang yang dipakainya tuh apa ya, udah zaman sekarang tuh udah bukan bahasa gaul lagi Bila Mana gitu loh, karena baku kan. Dan aku udah kan denger emang lagunya itu vibe-nya emang ngambil dari 90s dan early 2000 ya, kayak Bila Mana itu asik deh kalau pakai kayak kapan-kapan kita berjumpa, terus lebih dibuat lebih baku lagi kan. Bila Mana Kita Berjumpa, berasa nostalgic gitu loh kedengarannya saat ngucapin Bila Mana gitu. Oke. Kalau boleh namanya juga, kenapa Bila Mana ya? Sebenarnya itu juga semacam kayak cerita yang mau kita ceritain dari kenapa kita tulis Bila Mana gitu. Jadi Bila Mana itu sendiri sebenarnya berkata tuh dari tulisan Agi gitu. Semacam yang mungkin bisa dibilang perasaan ya Gi ya, kayak karena Agi itu istrinya tuh adalah seorang nakes gitu. Jadi Bila Mana itu semacam kayak cerita tentang kayak mungkin perpisahan dan kayak harus berpisah karena kondisi dan situasi gitu. Nah di saat itu mungkin Agi bisa lebih ceritain lebih dalam rasa perpisahannya seperti apa gitu. Tadinya yang misalkan ketemu istri masih bisa gitu ya, sehari sekali atau 2 hari sekali walaupun dia kerja di rumah sakit gitu, karena pandemi kan jadi extra careful tuh Mas Bayu. Shiftnya dia pun otomatis nambah gitu. Jadi waktu itu lagi ngerasa banget, tadinya yang ketemu tiap hari itu biasa, ini ketemu 2 hari sekali aja jadi suatu yang blessing gitu. Jadi cuman kayak kangen-kangenan simple aja gitu, Bila Mana Kita Akan Berjumpa. Tapi secara lagu kita elaborate lagi untuk hal yang lebih general. Jadi which is sebenarnya kalau boleh ditafsirkan sih sebenarnya Bila Mana tuh basicnya lagu LDR gitu. Tapi mungkin LDR-nya tuh nggak dari satu sisi aja perspektifnya, dari dua-duanya. Kadang kan LDR
orang tuh ngerasa yang ditinggalin adalah korbannya gitu kan. Iya. Padahal yang meninggalkan juga perjuangannya berat banget gitu. Yang meninggalkan juga resikonya besar dan banyak yang dikorbankan juga sama dia gitu. Itu kayak di liriknya ya, janji tak harus diingkari atau apa gitu ya? Gitu ya? Ya, jadi janji ada, Janji hidup ada untuk diingkari. Janji hidup Nah, ada. jadi kan sebenarnya janji itu lahir karena ada sesuatu yang akan ingkar, Mas Bayu kan. Nah, iya bener. Kalau kita nggak komitmen untuk ingkar, nggak usah janji gitu. Kita mikirnya gitu. Bener. Buat apa? Kan kita janji karena ada potensi kan. Ada potensi kita mengecewakan orang gitu. Gitu. Tapi menarik loh, maksudnya gini, balik lagi ya dari segi bahasa, dari segi konsep lagunya, ini kan ngomongin LDR, apalagi tadi waktu lagi cerita gitu kan, ada keresahan di dalamnya, terus bisa di-convert ke satu lagu yang itu, apa ya, easy listening, bisa vibes-nya positif. Itu gimana tuh proses ngubahnya itu? Ngalir aja kah dari teman-teman, atau memang ada kayak, oh ini kayaknya mesti dibikin gini-gini segala macam gitu, waktu itu? Sebenarnya ngalir aja. Ngalir tapi aja ya. Rahara nih pengen bikin mencoba, walaupun lagunya galau, atau mungkin lagunya menyedihkan atau apa, tetap inti dari benang merah lagunya, kita harus tetap celebrating, Mas Bayu. Jadi kita nggak mau lagu galau tuh dibikin galau forever gitu ya. Jadi kayak sedih-sedih aja terus, tapi sebenarnya apapun di dunia tuh mau sedih banget, mau bencana banget, mau musibah banget, tetap hikmah ya gitu. Jadi Rahara tuh pengen ngasih lihat kayak sedih-sedihnya tuh kita tetap harus positif dan kita harus tetap acceptance gitu. Oke. Kevin juga ngomong banyak waktu itu sama gue soal itu. Oke, menarik. Gue tadi sempat ngeliat dari Instagramnya Rahara sendiri. Kayaknya semalam ya lagu ini udah dibawain ya secara live ya, dan dibawain secara beda, kayaknya akustik gitu kan. Dan tone-nya beda banget. Nah, itu cerita dong, gimana tuh mengaransemen ulang terus ngebawain dengan cara yang beda, itu gimana tuh rasanya tuh? Terutama mungkin vokalisnya ya, Dok. Gimana, Dok? Ngebawainnya, Dok? Awal mula dulu, Dok. Cerita soal acaranya dulu, Dok. Boleh, Dok. Boleh. Emang itu sebenarnya adalah acara ini ya, acara apa sih namanya? Acara di private, internal event Gitu. di sebuah sekolah. Dan emang kebetulan kita diundang ke sana untuk perform ya, first time ever Rahara. Dan emang kita dari awal merencanainnya untuk maksudnya menyesuaikan dengan kebutuhan acaranya, emang kita memutuskan untuk akustik. Cuman emang sebenarnya kalau dibilang beda, nggak terlalu beda sih, karena emang apa ya, rasa-rasanya itu ya sama aja, mungkin cuma dibungkusnya bedanya pakai gitar akustik dan aku harus main gitar akustik juga gitu. Gitu loh. Oke, berarti secara apa ya, secara aransemen untuk ngebawain single Bila Mana ini pada saat tadi malam di sebuah event itu berarti nggak terlalu susah lah ya ibaratnya? Enggak sih. Oke, ini menarik juga nih. Kalau bukan susah ya, tapi maksudnya kayak kita kan udah lama nggak manggung apa segala macam. Yang keresahan yang kita rasa itu mungkin kayak pas megang senar lagi, misalkan anjir sakitnya ternyata ya gitu. Terus kayak misalkan kayak udah lama nggak di panggung, gimana di panggung lupa lagi kayak gitu. Paling itu energi kayak deg-degan gitu-gitu sebelum naik ada nggak sih kemarin? Jadi ada lagi kayaknya. Kemarin tuh kayak gimana ya gitu. Gitu sih. Tapi itu kayak show panjang nggak sih? Maksudnya di situ bawain berapa lagu waktu itu? Enggak, kemarin lumayan singkat sih Mas Bayu. Singkat, ya? Jadi kayak kita opening acara apa sih, kayak lelang seni gitu di sebuah sekolah di Cilende, di Pondok Labu. Terus kita bawain satu lagu kita dan satu lagu cover. Tapi intinya ya mungkin beban di shoulder, di pundak kita ya, karena ajar pertama kali nih gitu. Iya bener ya. Mau kita manggung ditonton nggak ditonton atau gimana pun itu berasa sih. Tapi pertama selalu nervous. Iya pertama ya. Apalagi itu lagu pertama yang dibawain. Bila Mana ini? Iya. Bila Mana pertama kali. Wih. Pertama kali. Deg-degannya seru tuh pasti tuh. Oke, tapi ngomongin soal dibandingkan single sebelumnya, Lengkara ya. Yang ini dari segi frasa juga nggak familiar sama orang-orang gitu kan. Terus kalau dari secara tone musik nggak tahu, gue ngerasa ada perbedaan yang cukup lumayan nih antara Bila Mana sama Lengkara gitu. Kalau Lengkara ini new wave-nya lebih kuat di bagian ref-nya, terus tontonnya 90-an tuh ya kerasanya di bagian ref, tapi awal-awal lebih ke beat gitu. Ini memang di apa ya, single dari Bila Mana ini
memang mau dibikin beda dibandingkan sebelumnya atau gimana? Jadi kita tuh memang kayak membentuk Tahara kan memang untuk berkarya kan, dan kita tuh karena kita merasa awalnya tuh mungkin kita ngejalanin Tahara tuh memang untuk kayak untuk fun dan berkarya aja lah gitu kan. Jadi makanya lagu-lagu yang kita tulis itu jadi benar-benar jujur apa adanya dan yang kita pengen buat pada saat itu. Jadi kayak di antara kayak bisa dibilang 25 sampai 30-an lagu yang kita tulis itu mungkin bisa dibilang rasanya beda-beda Kak Bayu gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan dirasakan adanya perbedaan dari Lengkara ke Bila Mana, sebenarnya bisa diekspektasi juga di single ketiga, keempat, kelima pun akan demikian Kak Bayu gitu. Jadi mungkin di Lengkara rasanya bisa alternatif, di Bila Mana rasanya mungkin pop band 90s, di single ketiga, keempat mungkin dirasanya bisa power pop atau mungkin bahkan ke electronic music, itu mungkin bisa di-expect kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada maksud tertentu kenapa kita beda-beda genre atau apa segala macam gitu, enggak gitu. Tapi karena memang kita jujur ini adalah karya-karya yang kita tulis dan memang karya kita tuh beragam dan yang benang merah yang bisa ditarik dari semua itu, ini semua walaupun berbeda-beda tetap rasanya rasa Rahara gitu Kak. Oke. Nggak tahu ya, mungkin abis ya gimana? Kalau bikin lagu tuh Kak Bayu, kalau dulu gue mungkin pernah tergabung di band-band atau project-project zaman dulu ya, like 10 years ago tuh zaman SMA gitu tuh, kalau bikin lagu nggak sesuai genre kayak merasa terbatasi banget gitu waktu itu. Jadi kayak kesannya jadi kalau bikin lagu nggak sesuai genre kayak salah gitu. Nah, kalau di Rahara nih gue bersyukur banget kita berempat itu bisa acceptance atas karya kita apapun bentuknya itu. Jadi misalkan kita hari ini bikin pop, besok bikin jazz, besoknya lagi bikin ballad, tapi selama kita merasa masih bisa mengemas lagu itu secara Rahara, secara khas kita akan coba go for it gitu. Jadi tentunya dengan hal itu produktivitas jadi meningkat juga gitu. Jadi nggak banyak lagu yang tersia-siakan gitu. Jadi kita lebih ke memaksimalkan potensi dari lagu gitu. Wah, nice ya. Berarti idealisme segala macam udah diredam ya. Sekarang lebih ke kedewasaan ya. Dibawa ya, kedamin ya. Oke, berarti bisa dibilang ini kan kayak satu tongkrongan yang terus akhirnya jadi project yang ngebikin lagu. Tadi sempat cerita sampai 25 sampai 30 lagu, berarti udah banyak banget gitu kan lagu yang udah di-create. Dan yang awalnya mungkin sekedar celetukan, terus akhirnya single kedua ini rilis dan dapat apresiasi dari Pongki Barata. Gimana tuh rasanya tuh? Itu Kemal tuh bilang ke gue, ini Mas Pongki beneran yang komen. Jadi sebenarnya itu tuh kita juga pas rilis ya memang ya ekspektasi kita sebagai band baru kan ya pengen gitu sebenarnya ini musik tuh tersebar luas ya. Kita cuma namanya band baru juga ekspektasinya ya tahulah kita akan segimana gitu. Ternyata seiring dengan pas lagi rilis itu antusiasnya lumayan bagus nih gitu, dan banyak orang yang ngepost kita, banyak yang ngedengerin kita bahwa enak gitu, bukan sekedar temen doang, temen yang kayak bantuin dong, posting dong, bantuin dong gitu, bukan gitu. Dan di situ ada Pongki juga. Kita juga sempat mikir kayak dari Pongki Barata ini akun asli apa bukan ya gitu. Pas kita cek, oh ternyata bener dia udah mampir ke kita nih gitu. Alhamdulillah banget ya. Berarti musik kita ya lumayan bisa didengar lah gitu. Ya ada unsur-unsur yang lawas-lawasnya kayak Pongki dulu zaman jadi di Jikustik juga kan, kayak gitu kan. Mungkin nyantol juga tuh dia tuh. Ya kan? Oke, ngomongin soal musik video, ini karena menarik banget totalitas ya. Maksudnya dari musiknya tuh 80s banget dikonsepkan, 90s banget dikonsep dengan video klip yang 90s banget juga. Katanya pakai handycam juga ya, itu ya, nge-recordnya ya? Iya. Kebetulan salah satu co-directornya ya vokalis kita sendiri, Mas Bayu. Gitu. Oke. Dia mungkin. Udah cerita. Iya, emang untuk video klip yang Bila Mana ini uniknya karena dengan konsep musik yang 90s, ya kan vibe-nya 90s, emang aku mutusin kayak, ini kayaknya seru deh kalau bener-bener pakai handycam yang tahun 90-an ini biar lebih otentik. Akhirnya, kebetulan aku ada teman yang director juga, akhirnya aku memutuskan kerja sama dia juga, bantuin project kita, kita gunain kamera handycam ya tahun 97-an, dan rasanya tuh emang gambarnya gila sih, otentik banget, enak ditontonnya.
Iya asli Eh, waktu gue nonton tuh ya, maksudnya kan beberapa kali kan ini memang musik-musik 90s, 80s kan lagi naik juga kan. Terus kayak rasa-rasanya tuh ah, dibikin modern gitu. Tapi kalau ngelihat dari musik ah, videonya kalian tuh kayak wah jadi dibawa ke masa yang kayak dulu lagi nih, kayak nonton MA gitu. ah. Kita pengen bikinnya authentic 100% lah gitu loh rasa-rasanya. Mas Bayu ini Bahkan berarti era-eranya fun fact yang mana sampai Boy? Iya, era-eranya itu. bahkan tuh Bang. sampai instrumennya itu juga instrumennya tahun 90-an sebenarnya Oh iya. yang dipakai. Oh. Iya. Jadi Oh iya, kayak baju segala itu macam gitu udah ya. betul instrumen tuh lebih otentik tuh Mas Bayu. Jadi kita kayak keyboardnya kita cari yang tahun 92, drumnya drum tahun 90 gitu-gitu. Oke. Jadi kalau mungkin ada viewers atau penonton yang lumayan peka tuh sama memorabilia barang-barang 90s, pasti mereka akan aware tuh. Iya. Makanya soundnya secara sound tuh memang benar-benar dibawa nostalgia kali ya, kayak gitu ya kurang lebih. Iya, kebetulan salah satu teman kami si ini drummernya Soul Vibe Cesar tuh, dia kan lumayan penggiat 90s banget ya. Nah ya. Pas dia nonton videonya dia langsung DM aku panjang banget soal alat-alat 90s gitu. Dia aware banget. Karena dia drummer ya, dia kolektor drum juga, jadi dia malah lebih tahu drum itu tahun berapa rilisnya gitu-gitu. Oh, sampai detail banget ya. Sesuai target jadinya. Oke, ini terakhir banget sebelum nanti gue putar lagunya. Ini boleh dong describe masing-masing satu kata soal single Bila Mana. Bila Mana? Dari siapa dulu nih? Terserah deh dari siapa deh. Ringan. Ringan, oke. Kemal ringan. Terus berikutnya siapa nih? Gue deh. Boleh, Gavin. Kalau gue ngedescribe-nya sebagai pop. Pop ya, ringan pop. Aldo? Gue describe-nya sebagai apa ya? Kangen. Apa? Kangen. Kangen. Oke. Terakhir. Ya. Apa ini? Bersyukur. Bersyukur. Sangat spiritual sekali ya jawabannya ya. Oke, by the way, Rahara, thank you so much udah ngobrol-ngobrol ya. Ditunggu karena ini lumayan menarik. Dari tadi obrolannya menarik banget, seru banget. Tadi cerita juga bakal yang dikeluarin nanti mungkin akan beda juga. Jadi menarik untuk sahabat sonora nunggu keluaran single terbaru dari Rahara nih. Seperti apa? Apakah masih dengan 80s dan segala macam, 90s dan segala macam awal 2000 ataukah nge-jazz ataukah nge-pop mungkin ataukah nge-blues mungkin? Bisa jadi. Mungkin boleh promo dikit ya. Boleh silakan. Buat teman-teman Sonora Semarang, buat teman-teman Sonora Semarang, halo semuanya, apa kabar? Kami dari Rahara. Kalau mau lihat-lihat Instagram atau YouTube kami atau sosial media kami ada di Rahara Bersua. Bersuanya tuh BERSUA Bersua. Apa namanya? Pantau terus aja. Insya Allah nanti kita juga abis bulan Mei ya malah ya, awal Juni rencana pengen merilis single lagi. Single ketiga insya Allah. Nah single itu perdana kami kolaborasi sama seseorang penyanyi perempuan asal Jakarta. Mungkin kisi-kisi yang hari ini bisa kami bilang adalah dia kalau di panggung terlihat sangat-sangat full of energy dan vibe-nya sangat-sangat positif, dan kalau nonton dia pasti bawaannya kita semangat deh gitu. Makin bikin penasaran ya sahabat sonora ya. Oke kalau gitu, thank you so much ya Rahara ya. Udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Yes. Sehat selalu pokoknya. Oke kalau gitu sahabat sonora, langsung ini sebelum kita tutup ya untuk sesi interviewnya saya bakal mainkan langsung Coming From Rahara dengan Bila Mana, single yang baru dirilis 4 Maret 2022 dan mulai hari ini udah bisa di request di Radio Sonora Semarang. Jadi request sebanyak-banyaknya ya. Sonora FM, part of KG Radio Network.